Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Beberapa pelayan berdiri di sela-sela, ingin berbicara, tapi dihentikan oleh Lingkong. Dia kemudian dengan ringan tersenyum dan berkata, Sekte Lingyun, memang, sekte subsidiari dari Sekte Bulu Ilahi. Nili tersenyum dan mengangguk. Jadi Lingkong masih bisa menjaga ketenangannya. Nili dengan ringan tersenyum saat dia samar-samar menebak niat Lingkong untuk berkunjung. Sekte Bulu Ilahi telah ditutup gitu lama sehingga dunia luar menduga bahwa Sekte Bulu Ilahi mungkin hampir mati. Jadi tentu saja, tidak mengherankan jika Sekte Lingyun memiliki pola pikir yang sama. Bagaimanapun, sekte seperti Sekte Lingyun tidak cukup kuat untuk bertahan hidup di dunia reruntuhan draconik tanpa pelindung. Sekte Bulu Ilahi telah ditutup cukup lama sehingga kekuatan mereka sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sudah waktunya bagi mereka menunjukkan pertunjukan sedikit dari ujung tombak mereka. Sebagai master sekte dari Sekte Bulu Ilahi, Nili harus menjaga suasana tertentu tentang dirinya. Lingkong menangkupkan tangannya ke arah Nili. Perjalanan Lingkong ke Sekte Bulu Ilahi adalah untuk sebuah permintaan. Oh, aku ingin tahu permintaan macam apa yang dimiliki Tuan Muda Sekte Ling dariku. Nili ringan tersenyum. Seperti ini, ketika Lingkong pertama kali datang ke Sekte Bulu Ilahi, saya melihat sekilas seorang wanita. Ketika saya kembali, saya terus memikirkannya, tidak bisa menghilangkannya dari pikiran saya. Perjalanan saya ke Sekte Bulu Ilahi datang dengan maksud untuk melamar pernikahan. Lingkong berkata dengan tangan ditangkupkan. Oh, aku ingin tahu wanita mana yang membuat Tuan Muda Sekte Ling jatuh cinta padanya. Nili ringan tersenyum. Lu Piao menggumamkan seringai lembut. Seperti yang mereka katakan, waspadalah terhadap orang-orang mencurigakan yang membawa hadiah, mereka pasti berniat buruk. Bagaimana mungkin wanita Sekte Bulu Ilahi saya yang cantik diberikan kepada Anda? Kami lebih suka menyimpan barang-barang di dalam keluarga. Anda bisa datang mencuri uang dari Sekte Bulu Ilahi, tapi wanita, tidak mungkin. Nili tidak bisa menahan senyum pada kata-kata Lu Piao. Lingkong tidak mendengar komentar Lu Piao saat dia dengan ringan menangkupkan tangannya dan melanjutkan, Master Sekte Ni, orang yang ingin aku usulkan adalah Long Yuyin dari keluarga Dragon Seal. Lu Piao dengan dingin mendengus lagi mendengar kata-kata Lingkong. Seekor katak mencoba merasakan angsa. Sebagai seseorang yang mendambakan Long Yuyin, mengapa Anda tidak melihat ke cermin terlebih dahulu dan melihat apakah Anda bugar? Meskipun Long Yuyin masih belum menikah, hubungannya dengan Nili jelas. Sudah lama dikabarkan bahwa Long Yuyin adalah salah satu wanita Nili. Orang ini pasti mencari kematian jika dia mencoba merebut wanita saudara laki-lakiku. Wajah Lingkong tenggelam saat dia mendengar kata-kata Lu Piao. Dia menangkupkan tangannya, sekali lagi, ke arah Nili, Master Sekte Ni, aku ingin tahu siapa orang ini, untuk benar-benar kurang ajar di tempat seperti ini. Nili dengan tenang tersenyum ke arah Lingkong. Dia saudaraku, Lu Piao. Master Sekte Ni, sebagai saudaramu, bukankah dia terlalu kasar? Lingkong berkata dengan suara serius. Dia jelas marah. Seorang pelayan dengan marah berteriak, Tuan Muda Sekte, jika kami tahu bahwa Sekte Bulu Ilahi diperintah oleh orang-orang seperti itu, kami tidak akan datang. Mengapa Sekte Lingyun tidak melepaskan diri dari Sekte Bulu Ilahi? Bahkan saat itu, mereka diperlakukan dengan sopan. Sejak kapan perilaku seperti itu dapat diterima? Lingkong mengulurkan tangan untuk menghentikan para pelayan itu. Cukup, mundur. Ya. Pelayan itu membungkuk dan mundur, kemarahan jelas tertulis di wajahnya. Lu Piao dengan dingin tersenyum. Tentu saja dia menyadari bahwa Lingkong hanya membuat pertunjukan. Munafik sampai ekstrim. Nili melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, Tuan Muda Sekte Ling, tidak peduli apa yang terjadi, Sekte Lingyun akan selalu menjadi sekte subsidiari dari Sekte Bulu Ilahi kami. Saya baru saja naik ke posisi ini, jadi tidak aneh jika Tuan Muda Sekte Ling masih melihat saya sebagai orang luar. Saya tidak ingin berlama-lama pada topik ini. Baru-baru ini, kami telah bersiap untuk memulai perang dengan Sekte Dewa Iblis dan kami akan membutuhkan bantuan dari Sekte Lingyun. Saya ingin tahu apa pendapat Tuan Muda Sekte Ling tentang masalah ini. Petik 2. Memulai perang dengan Sekte Dewa Iblis. Apa kalian sudah gila? Lingkong menatap Nili dengan kaget.
Sebelumnya, ketika hierark Martialski memegang kendali, Sekte Bulu Ilahi terlalu lemah dibandingkan dengan Sekte Dewa Setan. Saat ini, Lingkong tidak tahu kemana hierark Martialski pergi. Dan Nili sebenarnya ingin memimpin Sekte Bulu Ilahi melawan Sekte Dewa Iblis. Hahaha, Nili tertawa 3 kali dan melanjutkan, tentu saja, aku tidak gila. Nili menatap Lingkong dan melanjutkan, aku ingin tahu apakah Tuan Muda Sekte Ling tertarik untuk berjalan-jalan di sekitar Sekte Bulu Ilahi denganku. Tatapan Lingkong menjadi gelap dan kusam saat dia melirik Nili dan menangkupkan tangannya. Kalau gitu, aku akan menerima tawaranmu. Tuan Muda Sekte Ling, jika Anda mau. Nili tersenyum. Mereka keluar dari aula utama dalam kelompok, dengan Lingkong mengikuti di belakang rombongan Nili, dengan kebingungan di matanya. Beberapa pelayan yang mengikuti di belakang Lingkong saling bertukar pandang. Apa yang Master Sekte Ni coba lakukan? Siapa tahu, beberapa pelayan berdiskusi dengan suara lembut. Di bawah pimpinan Nili, kelompok mereka melewati sepetak hutan lebat. Hutan diselimuti awan dan kabut. Murid duduk di mana-mana, berkultivasi. Pasti ada beberapa ratus dari mereka, duduk di cabang-cabang pohon atau batu-batu besar. Kepadatan energi spiritual semata-mata sangat mengejutkan. Itu pasti beberapa lusin atau bahkan ratusan kali lebih besar daripada di luar. Ketika para murid melihat pesta Nili, mereka semua berdiri dan membungkuk hormat. Tuan Sekte. Tuan Sekte. Segala macam sapaan terdengar dari sekitar mereka. Nili dengan ringan mengangguk dan melanjutkan ke depan. Para pelayan di belakang Lingkong berdiskusi dengan nada lembut. Orang-orang ini tampaknya ahli alam Dao of Dragon. Sekte Bulu Ilahi tidak bisa mengadakan pertunjukan dengan mengatur orang-orang itu di sini, kan? Dengan gitu sedikit ahli alam Dao of Dragon, apa yang bisa dibanggakan? Sekte Lingyun kami juga memilikinya. Lihat ke sana, seorang pelayan menunjuk ke suatu daerah di hutan. Itu seharusnya sebuah arai, tampaknya telah ditata dengan esensi batu spiritual. Mereka benar-benar menggunakan esensi batu spiritual untuk menyusun susunan. Sekte Bulu Ilahi pasti telah membayar dengan darah dan keringat. Nili dengan ringan tersenyum pada percakapan para pelayan. Lu Piao DKK, hanya menyeringai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari sudut pandang Lu Piao, Sekte Bulu Ilahi cukup kuat untuk tidak membutuhkan Sekte Lingyun sama sekali. Tidak perlu Nili membawa mereka ke sini. Mereka mengikuti jalan panjang dan sempit melalui hutan yang dalam sebelum pepohonan membuka ke pemandangan yang berbeda. Ini adalah bentangan panjang pegunungan tak terputus yang diselimuti pepohonan tinggi. Puluhan ribu aura Dao of Dragon Realm melonjak dan membentuk barisan yang besar dan menakutkan. Aura agung terpancar dari mereka. Itu seperti gelombang pasang yang kuat menghantam kepala mereka, seolah-olah itu bisa melahap apa saja kapan saja. Bahkan jika seorang ahli realm martial ancestor akan terbunuh gitu mereka memasuki barisan yang menakutkan. Perwakilan dari Sekte Lingyun dengan tercengang menatap pemandangan ini, terutama Lingkong. Hanya apa yang terjadi? Mengapa ada gitu banyak ahli alam Dao of Dragon di Sekte Bulu Ilahi? Untuk sekte kecil seperti Sekte Lingyun, mereka akan beruntung memiliki 10 atau 20 ahli alam Dao Naga. Untuk sesuatu seukuran Sekte Bulu Ilahi, orang bisa mengharapkan beberapa ratus. Tapi sekarang, Sekte Bulu Ilahi sebenarnya memiliki puluhan ribu dari mereka. Di antara aura para ahli Dao of Dragon Realm adalah aura dari 13 ahli Realm Martial Ancestor. Di masa lalu, Sekte Bulu Ilahi hanya memiliki 5 ahli Realm Martial Ancestor. Jadi mengapa tiba-tiba ada 8 lagi? Sebelum mengunjungi Sekte Bulu Ilahi, Lingkong telah membuat perkiraan sendiri tentang kekuatan Sekte Bulu Ilahi. Dia menduga bahwa salah satu ahli kritis sekte telah meninggal, dan itulah sebabnya mereka menutup gerbang mereka. Dia keliru percaya bahwa Sekte Bulu Ilahi semakin lemah. Baru pada saat ini dia menyadari bahwa Sekte Bulu Ilahi tidak melemah, tapi benar-benar menguat, dan mereka telah tumbuh beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Kejutan yang dia rasakan tak terlukiskan. Tidak sampai saat ini, apakah Lingkong mengerti bahwa Nili tidak bercanda ketika dia mengatakan dia ingin memulai perang dengan Sekte Dewa Iblis. Sekte Bulu Ilahi saat ini benar-benar memiliki kekuatan untuk memulai perang dengan Sekte Dewa Iblis.
Nili tidak bisa menahan senyum ketika dia merasakan aura kuat itu. Pada awalnya, mereka hanya memiliki 5 ahli realem martial ancestor di Sekte Bulu Ilahi. Namun berkat obat-obatan sucinya, banyak dari ahli alam Dao of Dragon puncak mereka telah melangkah ke alam martial ancestor. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli Dao of Dragon realem akan melangkah ke realem martial ancestor. Akhirnya, Sekte Bulu Ilahi pasti akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Semakin kuat Sekte Bulu Ilahi, semakin dekat Nili dengan tujuannya untuk menyatukan seluruh dunia reruntuhan draconik. Itulah satu-satunya cara Nili memenuhi syarat untuk menghadapi Kaisar Sage. Di luar Sekte Bulu Ilahi, Nili juga menerima berita dari sekte lain, Ziyun, Ning, Duze, dan yang lainnya mulai meningkatkan pengaruh mereka terhadap sekte masing-masing. Langkah demi langkah, Nili perlahan menjadi orang yang paling kuat di seluruh dunia reruntuhan draconik. Nili menatap Ling Kong dan tersenyum. Tuan Muda Sekte Ling, saya mendengar bahwa Anda memiliki perasaan untuk Yuyin. Sebagai Master Sekte dari Sekte Bulu Ilahi, tentu saja saya tidak ingin memutuskan pasangan. Mengapa saya tidak menelepon Yuyin dan Anda dapat meminta pendapatnya? Ling Kong tiba-tiba merasa sangat canggung. Dia tiba di sini bermaksud untuk memaksa pernikahan, tapi sekarang setelah dia melihat kekuatan Sekte Bulu Ilahi, dia tiba-tiba merasa bahwa Sekte Lingyunnya bahkan tidak layak untuk dicatat. Dan sekarang, apakah dia masih berani mengungkit masalah ini? Itu sebabnya dia merasa canggung dengan tawaran Nili. Dia bisa mendengar bisikan kecil antara Lu Piao, Gu Bei dan yang lainnya. Lu Piao berkata dengan lemah, Gu Bei, aku mendengar bahwa Long Yuyin telah mengumumkan bahwa jika Master Sekte tidak menikahinya, maka dia akan tetap melajang selama sisa hidupnya. Gu Bei mengangguk. Kebanggaan Master Sekte adalah jalan yang tipis untuk dilalui. Itu sebabnya dia masih ragu-ragu tentang hal itu. Lu Piao samar-samar berkata lagi, anak ini benar-benar ingin mati. Dia benar-benar berani menantang Master Sekte kami untuk seorang wanita. Hati Ling Kong bergetar saat ia berbalik dan melihat Nili menatapnya dengan senyum yang tidak cukup tersenyum. Tiba-tiba, beban di hatinya terangkat. Terlepas dari apa yang dia pilih untuk dilakukan, subjek ini adalah tempat yang menyakitkan. Itu salahnya untuk tiba-tiba menyebutkan pernikahan, dan dengan Long Yuyin, tidak kurang. Dari bisikan Lu Piao dan Gu Bei, dia menyimpulkan bahwa Long Yuyin sepertinya sudah menjadi milik Nili. Ling Kong merasakan kulit kepalanya tergelitik. Jika ini adalah Sekte Bulu Ilahi yang lama, maka dia tidak akan gitu takut. Tapi sekarang, waktu telah berubah dan gitu juga Sekte Bulu Ilahi. Selanjutnya, Nili tampak seperti tipe orang yang menyembunyikan pisau di bawah wajah tersenyum itu. Meskipun Nili bertindak seperti dia acuh tak acuh, sebenarnya, dia mungkin sudah marah. Saat Sekte Bulu Ilahi memerintahkan banyak ahli ini untuk pindah, seluruh Sekte Lingyun akan menjadi abu. Sekte Bulu Ilahi saat ini adalah raksasa yang menakutkan. Ling Kong segera menangkupkan tangannya. Master Sekte Ni, saya tidak tahu tentang masalah antara Master Sekte Ni dan Lady Long. Nili melambaikan tangannya. Long Yuyin adalah nona muda dari keluarga Dragon Cell dan teman terdekat kita. Anda harus meminta pendapatnya tentang masalah sebesar itu. Beberapa hari terakhir ini, Long Yuyin telah putus asa mencari Nili, dan Nili telah mengalami sedikit kesulitan bersembunyi darinya. Nili sama bermasalahnya tanpa cara untuk menghadapinya. Sudah ada orang lain di hati Nili. Bantuan kecantikan selalu yang paling sulit ditanggung. Jika Long Yuyin benar-benar membuat dirinya terjerat dengan dia, maka dia pikir akan sulit baginya untuk mendorongnya pergi ketika saatnya tiba. Ling Kong merasa kakinya melunak mendengar kata-kata Nili. Master Sekte Ni, lupakan pernikahan, jangan menyebutkannya lagi. Saya akan meminta maaf kepada Master Sekte Ni di sini. Nili segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana kita bisa melupakan ini? Apa yang harus disebutkan harus disebutkan. Saya orang yang berpikiran terbuka. Ling Kong merasa pahit di hatinya. Dia tidak bisa mengerti maksud Nili. Dia teringat sebuah cerita dari masa lalu. Sekali waktu, seorang Master Sekte memprovokasi anggota Sekte Dewa Iblis dan berlari ke arah mereka untuk menyampaikan permintaan maafnya. Pada saat itu, Master Sekte dari Sekte Dewa Iblis dengan senang hati menerima permintaan maafnya. Kemudian, keesokan harinya, seluruh sekte pelaku dibantai. Dengan bergerak pada wanita Nili,
Bukankah itu sama dengan memprovokasi Yang Maha Kuasa? Lingkong sangat ketakutan sehingga dia hampir berteriak. Semakin Nili bertindak seperti dia tidak terganggu, semakin takut Lingkong. Nili menepuk bahu Lingkong dan tersenyum. Tuan muda Sekte Ling. Tubuh Lingkong bergetar tak terkendali saat dia bertanya dengan suara gemetar, Master Sekte Ni, Sekte Lingyun kami jelas merupakan sekutu paling tegas dari Sekte Bulu Ilahi. Yang perlu dilakukan Master Sekte Ni hanyalah mengucapkan sepatah kata. Bahkan jika kita harus mendaki gunung berbilah atau berenang di lautan yang berapi-api, Sekte Lingyun kita tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun. Lalu masalah dengan Long Yuyin. Nili melanjutkan topik. Wajah Lingkong gemetar ketakutan, aku tidak tahu betapa pentingnya Long Yuyin bagi Master Sekte Ni. Mengingat keadaannya, Lingkong pasti tidak akan berani memiliki pemikiran yang lancang. Tapi, Nili tertegun sejenak. Seluruh Sekte Lingyun kami berada di bawah perintah Master Sekte Ni. Karena kalian mematuhi perintah Sekte Bulu Ilahi kami, maka tentang bergabung dengan perang kami dengan Sekte Dewa Iblis. Nili melihat ke Lingkong. Lingkong merasakan lubang penyesalan yang tak berdasar terbuka di dalam dirinya. Sekte Dewa Iblis tidak bisa diprovokasi. Tapi akan lebih buruk untuk memprovokasi Sekte Bulu Ilahi. Jika Lingkong menolak Nili sekarang, lalu siapa yang tahu apakah Sekte Bulu Ilahi akan memilih untuk memusnahkan Sekte Lingyun mereka? Saat ini, bagaimana dia bisa berani tidak setuju? Tidak peduli apa yang guru Sekte menginstruksikan kami, Sekte Lingyun kami akan berada di sisimu. Lingkong menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat. Nili tertawa. Karena Tuan Muda Lingkong bersedia membantu kami, maka itu lebih baik lagi. Selama Sekte Lingyun mengikuti kami, Sekte Bulu Ilahi kami pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Terima kasih, Master Sekte Ni. Lingkong segera menjawab sambil membungkuk. Adapun bagaimana Sekte Bulu Ilahi memperlakukan Sekte Lingyun, dia tidak berani memiliki pikiran lain. Itu sudah cukup baik jika Sekte Bulu Ilahi tidak berurusan dengan mereka. Saya pernah mendengar bahwa Sekte Lingyun telah mengalami beberapa masalah akhir-akhir ini. Nili samar-samar tersenyum. Hanya beberapa masalah kecil, bagaimana aku bisa berani menyusahkan Master Sekte Ni? Lingkong tersenyum pahit. Karena Sekte Lingyun adalah sekte subsidiari dari Sekte Bulu Ilahi kami, bagaimana saya bisa, Nili tidak melakukan apa-apa dan menonton. Nili tersenyum sambil menepuk Lingkong, jumlah ahli di Sekte Bulu Ilahiku seperti awan di langit. Jika saya tidak mengatasi masalah yang dihadapi sekte subsidiari kami, bagaimana kami bisa meyakinkan massa? Nili memandang Lu Piao dan berkata, Lu Piao, bawa 2 Martial Ancestor Realm dan 500 ahli puncak alam Dao of Dragon. Atasi masalah di Sekte Lingyun. Mendengar kata-kata Nili, Lingkong langsung ketakutan sampai kakinya melunak. 2 tingkat Realm Martial Ancestor dan 500 ahli puncak Dao of Dragon Realm. Itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan seluruh Sekte Lingyun. Master Sekte Ni, jika ada tempat yang membuat saya tersinggung, mohon maafkan saya. Sekte Lingyunku, wajah Lingkong pucat. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang Nili. Jika Nili adalah seorang pria dengan senyum lebar dan niat jahat, mengatakan bahwa dia akan menangani masalah di Sekte Lingyun dan kemudian tiba-tiba menjadi bermusuhan, bukankah itu akan menghancurkan seluruh Sekte Lingyun? Hal semacam ini terlalu umum di alam reruntuhan draconik. Karena itu, bagaimana Lingkong tidak takut? Mendengar kata-kata Lingkong, Nili tertawa keras sambil menepuk bahu Lingkong. Tuan muda Sekte Ling tidak perlu terlalu gugup. Sekte Bulu Ilahi kami adalah sekte yang benar. Bagaimana kita bisa berkomitmen untuk menghancurkan sekte lain? Hanya saja ada banyak rencana yang dimiliki Sekte Bulu Ilahi di masa depan yang membutuhkan kerja sama Tuan Muda Ling. Ya, tentu saja. Lingkong menyeka dahinya yang basah oleh keringat dingin. Sekte Bulu Ilahi saat ini terlalu kuat. Gitu kuat sampai-sampai orang lain akan memujanya. Lingkong khawatir jika dia tidak berhati-hati dengan kata-katanya dan membuat Nili marah, seluruh Sekte Lingyun akan mati. Nili melirik Lu Piao sambil tersenyum, Lu Piao, mulai hari ini, kamu akan bertanggung jawab atas apapun yang berhubungan dengan Sekte Lingyun. Pimpin seluruh Sekte Lingyun menuju puncak Myriad Dao. Oke, Lu Piao mengangguk. Mendengar kata-kata Nili, Lingkong merasa pahit di hatinya. Puncak Myriad Dao hanya beberapa ratus li satu jauhnya dari Sekte Bulu Ilahi.
Itu akan memakan waktu paling lama 2 hari, untuk mencapainya dari Sekte Bulu Ilahi. Selanjutnya, ketika Nili berbicara, nadanya sangat tegas, tidak peduli dengan pikiran Lingkong sama sekali. Namun, melihat sikap Nili, saat Sekte Lingyun menolak, konsekuensinya tidak terpikirkan. Nili menepuk bahu Lingkong sambil tersenyum ringan, "Tuan muda Sekte Ling, kita akan segera berperang dengan Sekte Dewa Iblis." Sekte Lingyun juga merupakan tautan penting. Selama Sekte Lingyun dipindahkan ke puncak Myriad Dao, Sekte Bulu Ilahi kami akan dapat mendukungnya. Ini semua dilakukan untuk keselamatan Sekte Lingyun. Terima kasih banyak, Master Sekte Ni. Meskipun Lingkong tidak rela dalam hatinya, dia hanya bisa menyetujuinya. Oke, Lu Piao, buat beberapa persiapan untuk pergi dengan Tuan Muda Ling, kata Nili. Oke, Lu Piao mengangguk. Nili melirik Lu Piao. Dia memfokuskan suaranya dan mengirimkannya ke Lu Piao. Lu Piao, berhati-hatilah dalam perjalanan ini. Meskipun Sekte Lingyun akan terintimidasi oleh kekuatan kita, bagaimanapun juga, mereka adalah kelompok yang pergi kemanapun angin bertiup. Mereka tidak layak untuk Anda percayai. Lu Piao mengirimkan suaranya kembali sebagai tanggapan, lalu, mengapa Anda masih ingin mengikat mereka dan memindahkannya ke puncak Myriad Dao? Nili dengan ringan tersenyum, yakinlah. Bahkan orang yang lemah memiliki kegunaannya sendiri. Selama Sekte Bulu Ilahi kita tetap kuat, Sekte Lingyun tidak akan bisa memberontak. Saya, tentu saja, memiliki rencana sendiri untuk memindahkan mereka ke puncak Myriad Dao. Lu Piao tersenyum, meskipun ada banyak kali di mana dia tidak bisa memahami alasan di balik tindakan Nili, dia memiliki kepercayaan mutlak pada Nili. Lu Piao menatap Lingkong sambil berkata dengan nada dingin, "Ayo pergi." "Ya, saudara Lu, kami akan segera pergi. Master Sekte Ni, kami akan mengucapkan selamat tinggal." Lingkong menangkupkan tangannya ke arah Nili. Sekelompok orang mengikuti di belakang Lu Piao saat mereka pergi. Beberapa bawahan dari Sekte Lingyun diam-diam berbisik ke telinga Lingkong. "Tuan muda Sekte, apakah kita benar-benar akan memindahkan Sekte Lingyun ke puncak Myriad Dao? Akankah Master Sekte Senior menyetujuinya? Selanjutnya, gitu kita pindah ke puncak Myriad Dao, itu sama saja dengan sepenuhnya berada di bawah kendali Sekte Bulu Ilahi." Salah satu bawahan berkata dengan suara lembut. Wajah Lingkong serius dengan jejak kemarahan. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang. Dia tidak memiliki pemikiran sedikit pun untuk menghadapi Sekte Bulu Ilahi saat ini. Dengan kekuatan Sekte Bulu Ilahi, memusnahkan seluruh Sekte Lingyun itu mudah. Bagaimana mungkin dia tidak menyetujui tuntutan mereka? Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di Sekte Lingyun yang diizinkan memiliki konflik dengan Sekte Bulu Ilahi. Mereka yang tidak mematuhi perintah ini akan dibunuh. Lingkong berkata dengan sungguh-sungguh. Di alam reruntuhan draconik, mereka yang memiliki kekuatan adalah penguasa. Memprovokasi Sekte Bulu Ilahi tidak berbeda dengan mencari kematian mereka sendiri. Lingkong berjalan dan melihat sosok ramping dan anggun berjalan mendekat. Pemandangan di sekitarnya langsung kehilangan kekuatannya dibandingkan dengannya. Itu adalah gadis cantik dengan fitur yang sangat indah. Dia sangat cantik seperti bidadari. Ekspresinya membawa jejak kebanggaan yang dingin, tapi sosok montok itu mengandung pesona yang tak terbatas. Gadis itu adalah Long Yuyin. Gitu Lingkong melihat Long Yuyin, matanya berbinar. Namun, sesaat kemudian, mereka kembali tumpul dan dia membungkuk 90 derajat. Dia sangat berhati-hati saat dia berjalan melewati Long Yuyin. Lingkong memang orang yang bijaksana. Dia sangat sadar bahwa dia tidak akan pantas mendapatkan Long Yuyin dalam hidup ini. Sebelum Long Yuyin, dia tidak layak disebut. Long Yuyin samar-samar melirik ke arahnya, seolah-olah ada orang asing yang lewat. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanannya. Lingkong diam-diam berjalan. Dia tidak berbalik untuk melihat siluet Long Yuyin. Matanya dipenuhi dengan depresi. Setelah itu, dia dengan kecewa tersenyum, memusatkan pandangannya di depannya dan berjalan. Hari itu, ketika dia pertama kali datang ke Sekte Bulu Ilahi untuk melihatnya untuk pertama kalinya, dia sangat terpikat olehnya. Putri pertama dari keluarga Dragon Seal. Identitas ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa berharap untuk mencapai sepanjang hidupnya. Hanya saja dia masih memiliki jejak ketidakpuasan di hatinya. Tapi pada saat ini, jejak ketidakpuasan itu sepenuhnya hilang dari hatinya.
Tuan Muda Sekte, kamu tidak akan menyapa Long Yuyin. Salah satu anak buahnya bertanya dengan ketidakpuasan. Lingkong menghela nafas, hidup memang seperti itu, karena kita tidak ditakdirkan, mengapa repot-repot? Selama ini, itu selalu sepihak. Kegagalan terbesar dalam hidup adalah jatuh cinta dengan seseorang yang tidak dapat Anda harapkan untuk ditandingi. Saya harus memiliki kesadaran diri. Lingkong terdiam beberapa saat sebelum tertawa. Dia membuat beberapa langkah besar di depan. Beberapa bawahan saling bertukar pandang dan terdiam. Setelah beberapa saat, mereka semua mengikuti juga. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.